Bapak Mika Payuna, kami beratus kami abi katakan nanti lari dari kami ngalamar KPP gitu ya, pengajar praktik paling ke angkatan sama Riji banyak saya mohon tapi 11 kan tak ada pengumuman ya oh tapi ada mal kabu yang 11 mah ada atas biasanya berbarengan ya CGP sama PP teh oh iya ya tesnya tapi emang terus dipilih angkatan 11 ngomong terus arahnya tapi pun mau jadi kalau suka tak acan udah tuh acan ya oh pengumuman ya nah itu mudah-mudahan ya pelatihan disuruh tapi harus pelatihan PP 11 sama mohon iya kembali ya buka ya iya amin daftar Pak dibuka sampai kadang lumayan Pak PPL Pak mohon ajar praktik abi tinggal deh nanya pengalaman lah intinya pengalaman lu dikejar ya habis baik kan materinya Pak lumayan oh iya sadar dia tangan sama PP sih mohon PP Pak di rumah Pak sasasi loka oh sekali lokal loka di PI karena mendengarnya ada mohon oh benten deh PI benten deh benten PI dijikan sama PI mohon kami tesnya nama banyak bener nih sekarang di tes ngajar pula wawancara bahkan abdi malakat wawancara tadi harus abdi kali nama teh harus pengajar praktik kenal kali kalau Pak Ai sudah menjadi pengajar praktik apa yang akan dilakukan ya saya akan mencoba mengajar lebih baik mulai mengusahakan satu siswa satu komputer dan lain sebagainya tapi komplain lah kuliah teh cukup bukan ujian teh oh ya bagus ternyata dia pas pelatihan yang berperan ternyata pengajar praktik bukan ngajar di lain laras dampingi guru penggarap tapi biasa lolos mudah-mudahan pembelajaran lolos saya tadi salah ngejawab jadi pembelajaran lolos sebelum istri Pak Ai mah PP akan bisa CGP oh CGP angkatan 11 cara selalu kan sambil tes nomor 2 wawancara serang ajar hari kedua cuma itu dilakui gembur gara-gara dilakui kan mengajar itu harus tidak boleh share screen apa namanya tanya Pak Asep share screen kemarin oh mohon ke dalam langsung itu share screen langsung video wah gembur terus lu kedua tidak boleh ada orang di luar ya mohon tidak negara tapi dah Bu Ulpah oke-nya Bu Ulpah kan sempat mau error segala rupilah nih kayak mau alam usung lolos mah ya lolos dan kaitannya Pak yakin kita BGPN SMP nya harus nyiapkan sambutan dulu kalau sekolah sambutan ya wirinya pengarahannya lah ya kami bully tiorang tadi ya sampai kemana pada dia perwakilan tapi di akhir wae mohon di sana sama di nilai posisinya di akhir iya mangga apa seriusnya di akhir mangga Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep gimana kabarnya alhamdulillah Pak sehat Pak dalam acara yang ke-6 season terakhir ya Pak selamat salam sudah berjalan limpahkan bagi bersama Ustaz Muhammad Pak Asep hari ini pendampingan individu ke-6 ini biasanya 1 minggu sebelum Wakarya 6 ya nanti sekarang 1 mungkin tema pendampingan kita hari ini refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan di mana fokus pendampingan kita hari ini kita akan ngobrol tentang persiapan panel hasil belajar nanti waktu 7 ya kemudian pengumpulan survei bukan balik ada ini Pak bagus luar biasa dan refleksi hasil survei kompetensi guru penggerak PDF-nya saja dikirim saya siapa kalau bisa PDF-nya dikirimkan kemudian selain ngobrol tentang survei umpan balik kita juga akan ngobrol tentang refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan kita akan diskusi dampaknya pada Pak Asep juga pada murid ya apa yang terjadi selain itu kita juga akan ngobrol tentang pemetaan aset diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan keluarga sekolah atau belum dan
sekolah sudah tahu tentang aset-aset yang ada di sekolah. Dan terakhir ada penilaian berbasis CGP, kemudian penilaian dokumentasi pemetaan aset itu akan dinilai, penilaiannya di skala 4 sampai 15 nanti. Oke, selanjutnya gimana nih dalam 1 bulan terakhir proses pembelajarannya? Alhamdulillah cukup ya, tantangannya justru di akhir-akhir Pak ya, karena memang satu motivasinya kalau di akhir biasanya agak kendor ya, tapi alhamdulillah kemarin begitu loka karya tuh kan kita sempat agak lama loka karyanya tuh Pak ya. Nah mulai termotivasi lagi ngerjain lagi dan segala macam gitu, soalnya kan di akhir-akhir biasanya motivasinya agak turun gitu Pak. Itu mungkin tapi tidak menurunkan rasa bahagia saya untuk mengerjakan gitu ya, untuk memahami materi dan segala macam ya, khususnya di 3.3 ini ya Pak. Yang pertama kan ada kebijakan ya, pengambilan keputusan, kemudian aset yang di 3.2, kemudian di 3.3 yang terakhir itu tentang program ya, program-program di sekolah yang menciptakan kepemimpinan murid gitu Pak. Keputusannya 3.2 ya, 3.2 pemimpinan dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya ya, program ini pemetaan aset mungkin. Ya. Ini merupakan tindak lanjut ya dari pendampingan yang sebelumnya. Dari motivasi itu mungkin dari tindak lanjut yang sebelumnya, mempelajari yang 2.3 adalah tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Kira-kira apa saja yang sudah dicapai dalam 1 bulan terakhir ini? Dalam 1 bulan terakhir ini Pak, banyak sih hal yang sudah dicapai Pak. Di antaranya tadi ya di bulan kemarin mungkin ya. Di bulan kemarin kan nyambung Pak ya. Jadi 3.2 sama 3.3 itu hampir kurun waktunya kan sebentar ya. Hampir dekat gitu ya. Yang pertama mungkin yang saya dapatkan tuh bagaimana cara mengelola aset, menyampaikan, mungkin mengidentifikasi sama-sama. Saya tuh hanya sebagai fasilitator saja mungkin ya, ketika mengidentifikasi yang identifikasi mah kepala sekolah, guru-guru sama murid. Nah kemudian di program-program pun memang saya serahkan ke siswa, karena memang siswa sudah bertanya gitu ya, keinginannya pengen ada program apa. Jadi saya hanya memfasilitasi supaya dapat tuh voice, choice sama si ownernya gitu ya Pak. Ya luar biasa kemajuannya, terus tetap semangat ya, apalagi sudah dekat karya 6, besok karya 6 udah pendampingan selesai hari ini mungkin ya, karya 6 beres, nanti tinggal 7 dan itulah final dari kegiatan grup penggerak yaitu karya 7. Ya. Oke, kita langsung ke bagian inti pendampingan, yaitu refleksi hasil survei. Hasil survei, saya yakin Pak Asep sudah membagikan ya survei kepada guru, kepada siswa, kepada kepala sekolah. Mungkin berdasarkan hasil survei tersebut, apa yang sudah baik menurut kepala sekolah, menurut guru, menurut Pak Asep pribadi, menurut murid, apa yang sudah baik, apa yang kurang baik, apa yang perlu ditingkatkan menurut pihak responden tersebut. Enggak, silahkan dijelaskan. Yang pertama mungkin berdasarkan hasil feedback 360 derajat gitu ya Pak, yang ini hasil analisis dari semuanya gitu ya, dari guru, kemudian dari murid, juga dari kepala sekolah. Nah dari Pak Akon ini beragam Pak ya, jadi sebetulnya banyak gitu, cuman saya ngambil ini mungkin yang samanya gitu, yang diambil yang samanya. Nah karena kalau dilihat memang skala 4-nya itu ada di beberapa titik gitu ya. Tapi saya ambil yang samanya aja. Yang pertama mungkin menunjukkan kematangan spiritual, moral dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Kemudian memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Itu di guru hampir semuanya ada gitu Pak, meskipun beragam ditambah yang lain. Kemudian di kepala sekolah juga sama, menunjukkan kematangan spiritual. Nah, jadi hal yang baiknya berada di poin pengembangan diri dan orang lain serta kepemimpinan pembelajaran Pak. Nah itu yang sudah baik mungkin di mata orang lain gitu, karena memang saya juga merasakan gitu ya,
Jadi perubahannya itu ketika ada sesuatu yang kurang enak atau janggal, mungkin saya menggunakan teknik stop itu Pak ya. Jadi saya menggunakan teknik stop ketika ada baik rekan sejawat, baik dari siswa gitu, dari murid, itu saya selalu ketika ada yang tidak enak stop dulu nih. Jadi di stop, kemudian take a breath ya, observe, kemudian baru dilanjutkan ya. Kemudian poin memimpin upaya pembelajaran lingkungan belajar itu yang berpusat kepada murid Pak. Itu saya sangat menikmati perubahan pembelajaran saya gitu ya. Saya juga tidak memaksakan pemahaman murid, jadi dengan adanya berdiferensiasi nanti ada misalnya si anak tuh sesuai dengan keinginan, minat bakat gitu ya, sesuai dengan kemampuannya, kemudian sesuai juga dengan keinginannya, gaya belajar, kemudian dia didiferensiasi, ada diferensiasi konten, produk gitu, proses gitu Pak. Saya selalu melibatkan hal itu gitu, tidak memaksakan keinginan saya di satu di satu cara saja, di satu metode gitu, bisa beberapa metode Pak. Nah, untuk poin kepemimpinan manajemen sekolah memang orang lain merasa mungkin ada yang kurang Pak, karena memang secara penyusunan program pembelajaran posisinya saya ada di BKK, sebetulnya kan tidak terlalu terlibat mungkin ya. Tapi insya Allah mungkin ke depan saya coba tanya-tanya lah gitu ya Pak untuk hal seperti itu. Kemudian nah kemudian harus mengakomodir keinginan murid juga. Memang secara kemampuan saya ada hal yang memang masih dirasa kurang Pak ya. Karena keinginan murid itu, contoh misalnya keinginan siswa di kelas itu kan beragam Pak ya. Jadi saya tuh kalau memikirkan si choice-nya, voice-nya gitu ya, mungkin gagasannya akan agak terpaksa, ada keterpaksaan gitu ya. Katakanlah yang suka main bola, yang suka voli gitu ya. Ketika ada yang mayoritas suka voli, saya mungkin yang suka main bola itu akan ikut ke voli gitu. Nah, seperti itu. Karena pemahaman saya sebetulnya kalau misalnya program-program yang membuat kepemimpinan murid sebaiknya memang berdasar dari murid, karena rasa memilikinya akan lebih gitu Pak gitu. Nah itu mungkin yang kurang di kepemimpinan manajemen sekolah. Yang terakhir, poin kepemimpinan pengembangan sekolah. Nah saya juga menyadari ya, memang ada yang masih kurang lah ya di aspek ini Pak, karena kalau berkomunikasi khususnya untuk mengajak, kemudian memotivasi orang lain gitu ya, katakan masih ada rasa canggung Pak untuk memotivasi orang lain, karena memang kadang merasanya menggurui atau apa gitu ya. Saya pun belum mampu gitu ya merangkai kata-kata untuk mengajak rekan sejawat saya baik dari guru atau TU untuk melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Jadi memang masih agak ragu-ragu gitu. Takutnya memang agak ada ketersinggungan gitu ya. Misalnya saya harus mampu nih berkomunikasi dengan cara yang tepat Pak. Kadang kan di waktu yang tepat harus tepat pula gitu, supaya si pesannya nyampe secara tepat gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu saya pelajari. Bagus ya, memang itu harus berkomunikasi dengan orang lain, usahakan waktunya harus tepat, kondisinya juga harus tepat, sehingga kayak apa yang kita sampaikan rasa positif ya untuk komunikasi yang tepat itu memang tepat waktu, tepat tempat Ya tadi itu Pak, tempatnya pas gitu. Tempatnya pas, kondisinya dan waktunya, kondisinya juga harus tepat, benar luar biasa ya. Jadi saya lihat Bapak sudah mempunyai rencana ya ke depan untuk memperbaiki potensi yang masih kurang. Apalagi bisa disebutkan rencana lainnya, mungkin saja ada rencana lainnya selain yang tadi disebutkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak sebagai guru penggerak, sebagai guru yang kompetensi guru penggerak, betul? Iya betul Pak. Memang yang saya rasakan di guru penggerak ada penunjang lain mungkin Pak ya. Terutama tadi dua poin yang tadi manajemen sekolah, kemudian satu pengembangan sekolah mungkin yang saya rasa memang masih kurang. Tentunya bukan saya akan baca kembali mungkin yang modul-modul yang ada, kemudian teorinya mungkin sudah ada, implementasinya mungkin saya akan mencoba
gitu ya. Bagaimana saya coba mengimplementasikan secara real Pak ya. Kalau sementara ini mah hanya aksi nyata gitu. Maksudnya tuh bukan jadi apa ya, hanya sekedar ini tugas gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa sampai implementasi benar gitu ya. Nah, yang pertama banyak belajar dari buku, internet, bahkan narasumber ya tentang bagaimana memimpin pengembangan dan manajemen sekolah. Yang kedua, membangun kerjasama dan kolaborasi dengan orang lain supaya terlibat aktif dalam hal-hal kepemimpinan gitu Pak, karena yang memang tadi yang kurangnya di hal itu. Kemudian ikut serta dalam membuat program. Nah ini yang tadi ya, program-program sekolah saya juga ikut terlibat, inginnya ikut terlibat dalam membuat program-program tersebut Pak. Selain itu memang ada hal-hal lain, contoh misalnya di buku penunjang kepemimpinan, buku penunjang manajemen sekolah gitu ya, dari buku-buku selain dari CGP atau dari internet itu mungkin Pak yang akan saya lakukan ke depan. Bagus, banyak sekali ya mungkin rencana ke depannya, mempelajari lewat buku, internet, semua belajar lain, kemudian berusaha juga ikut terlibat ya dalam program sekolah, membantu mungkin ada program-program sekolah supaya mengetahui ke depannya seperti apa. Luar biasa. Selanjutnya siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak? Sebetulnya kalau di 4 kompetensi yang tadi di pengembangan diri, kemudian yang satu lagi kepemimpinan pembelajaran, itu saya libatkan justru dari keluarga, kemudian siswa, kemudian rekan sejawat, kemudian komunitas. Tapi dikhususkan untuk yang kepemimpinan dan manajemen itu memang harus terlibat ke tataran manajemen mungkin Pak ya, di tataran mungkin ke Wakasek atau semisalnya ke pemangku kebijakan yang memang berhak untuk membuat program-program atau berhak untuk memanage sekolah gitu ya. Jadi khusus untuk yang pengembangan dan manajemen sekolah itu berada di tatanan top manajemen. Bagus ya, yang melibatkan semua pihak ya, keluarga dan yang utama keluarga ya, siswa, rekan sejawat, manajemen, luar biasa. Oke, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol tentang perubahan dalam pembelajaran. Baik Pak. Saya yakin Pak Asep sudah merefleksikan perubahan yang sudah diterapkan selama 6 bulan selama melaksanakan program guru penggerak. Saya yakin pembelajaran pun berubah ya. Betul Pak. Diskusikan dan kita akan mendiskusikan bagaimana dampaknya pada diri Pak Asep juga pada murid. Setelah Bapak mengalami menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi sebagai guru? Yang jelas paradigma awal, karena memang paradigma saya baru menemukan ya paradigma tentang pendidikan, tujuan pendidikan, gimana itu tujuannya gitu, yang menuntun kodrat murid gitu ya, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Nah ternyata itu yang jadi perubahan di diri saya, supaya tidak terlalu menuntut kepada murid, tapi menuntun apa yang menjadi kodratnya gitu ya. Itu yang drastis menjadi perubahan di diri saya. Selain itu memang cara menangani masalah, kemudian cara menghadapi masalah, cara mencari solusi, cara mencari titik tengah mungkin di setiap permasalahan itu lebih terlatih lagi Pak. Jadi mungkin kalau misalnya tadi ketika stres menghadapi tantangan itu menggunakan teknik stop, perencanaan ada menggunakan bagja, kemudian pengambilan keputusan itu sudah ada stepnya gitu Pak. Jadi banyak hal Pak yang sudah berubah di diri saya. Terutama kemarin yang terakhir aset gitu Pak ya. Aset, program-program, ternyata program-program pun yang tadinya saya memaksakan ini programnya harus dari guru gitu. Ternyata sebaiknya itu ada dari diri siswa gitu, supaya kepemilikannya itu lebih dapat gitu Pak. Luar biasa berarti yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, dan memang perubahan sangat positif. Betul Pak. Akhirnya ya segala tindakan dalam pendidikan ya sesuai dengan teori yang ada ya, yang terbaru. Berdasarkan yang Bapak alami, perubahan apa yang terjadi pada diri murid? Murid, nah ini selepas sebetulnya dicobanya di Januari itu Pak ya.
selepas mungkin beberapa pertemuan atau beberapa modul yang sudah saya pelajari gitu ya. Saya mencoba nih diferensiasinya pakai, kemudian KSE-nya juga dipakai. Nah, di akhir saya mencoba untuk survei bagaimana tingkat kepuasan, dan alhamdulillah memang rata-rata bahagia, terutama dengan adanya ice breaking itu Pak ya. Jadi murid itu merasakan perubahan-perubahan yang ada sekarang di diri saya, itu merasa bahagia, termotivasi juga, merasakan mungkin kemampuannya itu diakui mungkin ya, diakui oleh saya gitu. Itu mungkin Pak. Siswa lebih diakui ya. Iya betul. Diakui, dan memang siswa memandang positif, siswa lebih bahagia, lebih bahagia, lebih termotivasi, karena memang diferensiasi itu tujuannya melayani siswa. Iya betul. Di KSE jelas kita harus memahami emosi siswa sehingga Betul. siswa lebih bahagia. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan pendidikan guru pondok ini cukup memuaskan? Sebetulnya mah yang kalau dikatakan ya cukup puas, masih belum puas sebetulnya Pak, masih belum puas, tapi memang capaian-capaian yang perlu mungkin dihargai oleh saya itu adalah yang pertama mungkin tugas-tugas, alhamdulillah meskipun ada beberapa, ada 1-2 kalau tidak salah itu yang agak lewat gitu ya si waktunya. Yang kedua mungkin saya lebih bisa menangani problematik ketika ada tugas, dilemanya ketika ada tugas dan ada kebutuhan keluarga mungkin yang harus dipenuhi mungkin Pak. Jadi sikap saya harus seperti apa itu sudah terlatih untuk saat ini. Kemudian yang terakhir ada lagi modul-modul yang sudah saya kerjakan itu sampai sekarang itu sampai 93% alhamdulillah mungkin ya, di capaian-capaian yang sudah masuk gitu. Itu mungkin Pak di perjalanan 6 bulan ini. Tapi di samping itu memang ada lagi contoh misalnya teknik stop yang saya gunakan ternyata efektif, kemudian pengambilan keputusan yang saya gunakan ternyata juga efektif, paradigma tentang pendidikan juga ternyata orang lain bisa menerima juga, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, KSE juga membuat murid menjadi senang mungkin ya. Itu cukup memuaskan meskipun secara keseluruhan Pak, secara tuntutan mungkin ya dari diri saya itu belum puas gitu ya, tapi ada penghargaan-penghargaan yang harus saya hargai, yang capaian-capaian yang sudah dicapai gitu Pak. Bagus ya, walaupun memang kalau kita sudah dapat ilmu ya semakin terbuka bahwa ilmu itu lebih banyak. Iya betul. Tapi memang kita harus mensyukuri juga kita sudah betul, mencapai tugas-tugas ya dalam beres, paling 1-2 yang lewat, kemudian problematika ketika ada tugas bisa mencari solusi modul-modul 93% yang tercapai. Itu harus disyukuri. Memang betul kita itu dalam kehidupan memang jangan pernah puas, tapi dalam pihak itu kita harus bersyukur. Iya betul. Luar biasa. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup menantang? Tantangannya ini apa saja? Tantangan awalnya yang pertama waktu mungkin ya Pak, membagikan waktu, kemudian tanggung jawab keluarga juga jadi tantangan Pak ya. Ketika ada tugas, kemudian kebetulan ada anak gitu ya, anak lagi membutuhkan mungkin pengen main, pengen apa kan, jadi harus gimana ya, pengerjaan tugas harus jalan, anak juga tetap harus diajak main gitu ya. Tugas katakanlah misalnya 5 menit untuk main, tugasnya ini diajak main dulu gitu ya untuk keluarga. Di samping itu ada yang ketiga terhadap murid atau terhadap sekolah juga sama, ketika ada jam pembelajaran tiba-tiba ada call Pak. itu juga menjadi tantangan. Ya intinya pembagian waktu Pak, yang paling penting mungkin ya itu di pembagian waktu harus bisa prioritas, skala prioritas ya, mengukur skala prioritas mana yang didahulukan. Mungkin semuanya penting tapi mana yang harus didahulukan. Bagus, sudah tahu skala prioritas itu luar biasa ya Pak. Mana yang penting harus dipilah-pilah, pekerjaan mana yang penting, yang kurang penting. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol tentang pemetaan aset. Iya Pak. Nanti akan ada penilaian dari pemetaan aset. Nilainya nanti skala 4 ya. Nilainya mungkin saya sampaikan dulu. Pemetaan aset itu yang dinilai yaitu dalam unsur yang diletakkan nanti dinilai, kemudian
bagaimana proses membantu dalam tim, kemudian memenuhi ada 4 indikator ya, indikator bahwa capainya dampak pada murid, pemetaan asetnya komprehensif atau tidak, kemudian realistis atau tidak, kemudian relevan atau tidak. Tapi insya Allah nilai tidak. Iya Pak. Dapat saya misalkan skala 4 ya, jadi Iya, 4 maksimal karena skalanya juga cuma 4. Iya. Siapa saja atau yang terlibat saat proses pemetaan aset? Yang pertama kepala sekolah komite Pak. Nah itu sebetulnya jadwalnya dimundurin gitu Pak, karena memang ada ya yang tadinya harusnya tanggal 26 itu jadi tanggal 1 Maret, jadi apa ya, si dulu kene apa ya, guru dibanding kepala sekolah teh gitu ya, harusnya kan kepala sekolah dulu apa komite. Nah guru, kemudian orang tua murid, kemudian yang terakhir murid, itu yang diwakili oleh OSIS Pak. Sebetulnya nggak apa-apa dari dulu dari kepala sekolah sebetulnya. Iya. Baik, yang penting semuanya terlibat. Iya, terlibat gitu ya. Ngobrol, jangan sampai yang tahu aset itu hanya guru-guru, kepala sekolah tidak tahu itu kurang. Iya. Kepala sekolah aja yang tahu, guru tidak tahu itu juga. Iya. Harus kompak dulu, sudah luar biasa. Semua unsur sudah terlibat. Bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Sebetulnya mah tadi yang saya bilang, jadi memang saya hanya sebagai fasilitator mungkin Pak ya. Jadi dijelaskan dulu, yang pertama saya jelaskan dulu aset utamanya itu apa, dari mulai modal manusia sampai modal finansial mungkin ya. Dijelaskan dulu ini titik-titiknya, kemudian selanjutnya dilempar ke forum untuk berdiskusi. Nah yang di kepala sekolah itu tidak dikelompokkan gitu, tapi silahkan Bapak komite atau kepala sekolah yang memiliki ide untuk di berbagai modal itu disampaikan, dikemukakan. Nah nanti di akhir mungkin ada hasil yang memang disepakati gitu Pak ya. Jadi semua orang harus sepakat gitu dengan aset di berbagai modal gitu ya, dari modal manusia sampai ke modal finansial gitu. Aset harus dideteksi mulai dari aset manusia sampai dengan finansial. Jadi yang dimaksud aset itu memang tidak hanya finansial saja. Betul Pak. Kalau misalkan berupa barang, Iya. juga itu adalah aset. Iya betul. Bahkan aset juga ada yang tak terlihat, seperti yang di masyarakat sekitar itu bisa dijadikan aset. Iya betul. betul. Di pangsa pasar itu luar biasa. Apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Yang jelas memang waktu Pak yang jadi permasalahan tadi ya, karena yang tadinya harusnya tanggal 26 tiba-tiba jadi mundur jadi tanggal 1 Maret. Tapi saya menghargai apa yang terjadi gitu ya, menghargai apa yang terjadi ya, kita di reschedule. Kemudian pada saat diskusi di guru, ada beberapa orang yang memang berhalangan hadir. Saya juga menghargai hal itu karena dengan berbagai tugas, berbagai kesibukan mungkin Pak ya. Nah itu solusinya, tapi memang ada jadi saya mencoba nih untuk yang guru-guru yang tidak bisa hadir, saya coba kasih hasil atas misalnya memang ada yang mau didiskusikan lagi tapi lewat WA mungkin ini ditanyakannya, oh Pak ini kenapa gitu ya, insya Allah saya jawab mungkin itu Pak. Jadi komunikasi berjalan walaupun Iya, hadir ya, komunikasikan lewat medsos ya. Iya medsos. Bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya? Memang sebetulnya antusias sekali Pak, antusias, kemudian ada rasa kepuasan setelah berhasil, karena memang pandangan sebelumnya terkait aset itu selalu yang tadi barang, kemudian finansial gitu ya. Padahal kita memiliki modal berbagai macam, ada modal politik, ada modal lingkungan juga, sumber daya, kemudian sumber daya alam, kemudian ada lagi di politik dari agama, budaya, macam-macam gitu ya. Nah ternyata bisa jadi anggaran-anggaran yang ada itu tidak keluar gara-gara kita punya modal politik ini kerjasama dengan siapa? Nah, kerjasama dengan industri, dengan apa? Karena tidak sedikit ya ada yang hibah atau apa gitu ya dari industri untuk dapat motor misalnya untuk alat praktek atau komputer gitu ya. Itu mungkin Pak
bisa melancarkan untuk menambah aset yang ada. Iya betul Pak. Itu luar biasa ya. Jadi memang aset itu bisa berbagai macam kelebihan sekolah itu apa saja dan kita bergerak berdasarkan kelebihan sekolah. Apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Yang jelas tadi berdasarkan kekuatan. Nah ini hal yang baru ya. Kalau dulu berdasarkan apa masalahnya apa ini. Nah sekarang sudah karena sudah berpikir bagja ya apa ya. Jadi saya dari mulai sana udah berpikir ini harus berpikir kekuatan. Di sini juga di aset juga yang dipikirkan itu kekuatannya bukan kekurangannya. Jadi apa digali terus apa yang menjadi hal-hal positif gitu ya. Demi membangun sekolah ini. Jangan sampai gini Pak, kita contoh misalnya ingin membangun sebuah program, pinjam dulu uangnya atau diada-adain gitu ya. Padahal sebetulnya kita punya gitu ya hal-hal yang sudah ada, cuman mungkin belum terekspos saja gitu. Bergerak berdasarkan kekuatannya. Iya betul. Didasari juga oleh bagja Betul. Apakah terdapat hal yang dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak ketahui? Sebetulnya ada yang ini di modal politiknya itu dari industri Pak, belum dicantumkan mungkin ya. Saya baru keinget kemarin Pak, harusnya ada modal modal politik tapi di industri karena kita tuh SMK. Kalau SMA mah mungkin modal politiknya dengan universitas mungkin Pak ya, dengan universitas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau ini dari industri ya. Iya. Bisa diperjelas industri apa nih yang bisa dijadikan modal? Kenalan di industri atau? Oh iya. Penjelasan. Nah kebetulan modal politiknya itu dapat dari salah satu rekan guru. Rekan gurunya itu memiliki kakaknya itu bekerja di perusahaan CEP namanya Pak, Catur Alam Perkasa. Nah mulailah dijalin dengan BKK, ngobrol-ngobrol bahwa dia membutuhkan lulusan yang mampu berkinerja bagus gitu ya dan berpengalaman di OSIS gitu ya. Maka kita hadirkan kemarin itu sampai ada satu orang yang lolos gitu yang sudah magang di sana gitu. Penyaluran kerja gitu ya. Kerja yang sangat membantu ya. Berarti memang ada sumber yang diketahui baru ketahuan kemarin. Iya betul Pak. Ini keyakinan Bapak, apakah ada sumber daya yang lain yang belum diketahui? Sudah mungkin cukup Pak. Sudah Semua. Hampir semua sudah. Oke, selanjutnya sebelum kita berdiskusi dengan perwakilan aktor, nanti perwakilan aktor itu akan ditanya hal yang sama yang tadi yang pemetaan aset. Namun sebelum ke sana kita ngobrol-ngobrol dulu tentang lokasi 7 ya supaya kita langsung untuk yang langsung itu. Apa yang Bapak persiapkan untuk panen hasil belajar? Yang disiapkan tuh sebetulnya mah ada poster Pak ya, hasil belajar siswa tuh poster-poster kebetulan kan lagi uji kom. Jadi bisa dibawa ke sana, kemudian dia edukasi hasil karya siswa gitu ya. Kemudian ini yang kemarin di PI 5 diobrolin Pak ya. Jadi ada aplikasi untuk tes gaya belajar itu Pak. Nah itu mungkin dihadirkan nanti di sana. Posternya udah siap berarti ya? Ya hasil uji kom mungkin. Oh hasilnya hasil uji kom ya. Poster hasil ya? Ya poster hasil uji kom. Untuk persiapannya mungkin dari membawa yang tadi disebutkan itu kan yang akan dipamerkan ya, yang edukasi akan dipamerkan, kemudian aplikasi tes belajar akan dipamerkan, poster juga. Mungkin jawabannya sama ya. Persiapannya atau selain akan membawa poster gimana? Masih adakah persiapan yang lain untuk menghadapi lokal 7? Nah mungkin persiapan kemarin tuh sama kawan-kawan tuh diskusi dulu Pak. Diskusi terkait dekorasi stand, bagaimana mungkin mendekor, kemudian menempatkan si hasil panen karya gitu ya. Kemudian dibagikan tugas-tugas masing-masing gitu Pak ya. Jadi ada yang bawa lampu, ada yang bawa apa nanti dibagikan tugas-tugasnya gitu. Itu
Sama itu proses yang masih proses mah itu aplikasi Pak. Ya mungkin aplikasi tes gaya belajar itu masih proses. Yang poster juga masih proses, yang edukasi masih proses karena uji komnya belum selesai Pak. Ya. Persiapannya dengan cara diskusi dengan CGP yang ya, lain. dengan CGP yang lain. Yang akan dipamerkan tadi disebutkannya poster di edukasi walaupun masih dalam proses ya. Belum siap 100%. Di samping itu saya sarankan nih Pak Asep untuk ikut kelas berbagi kalau memungkinkan. Jadi kelas berbagi ini, jadi pada raya itu nanti ada selain daripada kita memamerkan produk pendidikan, kita juga boleh ikut kelas berbagi. Jadi ada 2 hari. Hari kedua mau pameran, hari pertama kita pembelajaran. Mungkin ada salah satunya kegiatan kelas berbagi. Nah kalau punya PPT yang bagus, punya program yang bagus, PPT-nya nanti kirimkan ada di grup. Oh iya, saya tuh buka kemarin Pak. Begitu buka tuh, memang belum paham ini tuh maksudnya belajar atau misalnya kita progres contoh misalnya program-program yang ada kayak kemarin saya komunitas bahasa pemrograman misalnya dimasukin itu boleh Pak atau gimana Pak? Atau harus pembelajaran? Boleh masukkan. Jadi terbagi 2 keyakinan saya, jadi boleh nanti berbicara di kelas itu misalkan saya punya program nih, kalau saya program tentang bagaimana kelas pemrograman. Iya betul. PowerPoint-nya kelasnya seperti apa, latihan setiap hari apa, detailnya. Nah katanya nanti dikirimkan ke kelas berbagi. Iya. Kalau mungkin saya juga boleh dikirimkan dulu. Iya. Saya koreksi. Atau boleh juga saya nih waktu mengajar di kelas inovasi pembelajaran saya seperti ini, pembelajaran seperti apa. Itu tidak selalu harus bagaimana kita mengajar, bisa saja kita punya program yang bagus. Best practice mungkin Pak ya? Best practice ya, kasih bagi. Ya, Itu best practice praktik baik dalam pembelajaran. Boleh kita berbagi program, boleh juga berbagi cara mengajar, itu bebas ya. Nanti ada kaitannya dengan pendidikan. Saya sarankan dan memang itu jadi nilai tersendiri mungkin bagi PP menilai nanti PP juga lokal 6 akan ikut menilai, 47 juga ikut menilai, pas lagi nanti 47 jadi nilai tersendiri. Kalau di kelompok kita Pak, udah ada belum? Udah ada yang ngirim belum? Belum cek ya. Kalau misalnya belum, kalau perwakilan sudah ada mungkin sudah aman PP-nya mungkin Pak ya? Atau memang sebetulnya nggak ada yang ikut juga nggak masalah sih bagi PP. Cuma ini kebanggaan sendiri lah. Ya betul. Tapi kan harus ada satu mah Pak. Kemarin dua yang ngirim itu dari keseluruhan dari 200 CGP atau CGP. Cuma 2 yang ngirim mas, makanya kirim yang beliau nanti juga dari seleksi nggak akan semuanya tampil. Iya. Kalau seni itu juga lumayan banyak yang tampil. Seni mah udah banyak. Udah banyak, bahkan cuma mungkin seleksi kita campur hujan seleksi lah. Tapi nyeleksi tidak bisa sembarangan, harus ada tim seleksi. Sambil itu hanya kesibukan akhirnya. Iya. Masih masukin data PI juga, PI belum beres. Iya betul. Lumayan masih banyak. Oke, udah mungkin itu ya obrolan kita, paling tinggal mengundang aktor yang lain yang terlibat dalam pemetaan aset. Siapa? Saya panggil dulu mungkin ya Bu. Siap.
Saya yakin Pak Asep sudah juga mungkin sekolah ini sudah ngobrol-ngobrol, mungkin Pak Asep sudah menyampaikan bahwa setiap guru itu harus tahu apa aset di sekolah. Mungkin sudah mengadakan kumpulan ya, dari baik formal maupun non formal maupun tentang pemetaan aset ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi ini pertanyaan bukan interogasi ya Bu, kita ngobrol-ngobrol biasa. Tapi yang namanya prinsip posting justru banyaknya saya bertanya, mungkin tapi bukan sekali lagi interogasi yang ngobrol-ngobrol biasa. Nah, bagaimana nih Ibu, apakah Ibu bisa mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu apa saja nih sumber daya aset yang ada di sekolah? Aset yang ada di sekolah, memang ngobrol-ngobrol tentang aset yang ada di sekolah. Yang pertama itu kan ada dari sumber daya manusia ya Pak ya. Betul. Kemudian ada juga dari sosialnya. Kemudian ada juga dari lingkungan alam. Ya, betul. Kemudian ada dari segi sosialnya, finansial. Ya, betul, itu aset yang utama. Terus agama, budaya. Agama itu betul bisa dikatakan aset juga. Sama agama, budaya. Satu lagi, sebenarnya politik ya. Politik. Luar biasa ya. Jadi saya yakin Ibu fokus nanti sama jawabannya dengan Pak Asep bahwa sumber daya yang teridentifikasi itu yang bisa berupa SDM, sumber daya manusia itu aset ya, sosial, lingkungan alam, pada finansial, agama, budaya, pokoknya segala sesuatu itu bisa dikatakan aset ketika menjadi kekuatan bagi kita, bisa dimanfaatkan bagi kita supaya ya, kita menjadi lebih baik ya, supaya kita lebih maju. Dan proses menemukannya itu mungkin melalui proses diskusi ya, yang berdiskusi secara demokratis pastinya ya, berdiskusi mungkin Bu Uli mungkin ditanya kira-kira masukan nih aset sekolah apa lagi, saya pilih seperti itu. Ini dari beberapa aset yang disebutkan, ini salah satu mungkin masukan dari Bu Uli juga ya, dari semua guru yang cara berdiskusi demokratis ya, proses mengidentifikasinya. Atau mungkin ada proses yang lain selain berdiskusi atau tidak menemukan atau kemarin itu memang kita itu diskusi sambil apa ya sambil kira-kira waktu itu sama Pak Asep tuh Buli, nah kira-kira kalau misalkan ini nih kita di letak kita yang ada di perbatasan itu aset bukan ya aset jadinya jadinya keuntungan atau misalnya sebetulnya kekurangan sih kita jauh dari daerah itu teh. Nah terus kita petain lah keuntungannya apa, terus kerugiannya apa. Tapi kan ketika misalkan lebih banyak keuntungannya gitu, oh ternyata itu bisa dimasukkan sebagai salah satu aset sekolah juga, letak geografis sekolah ini dari lingkungan ya. Jadi gitu sih Pak, di yang masih samar-samar gitu kayak lingkungan sekolah, terus kayak misalkan masyarakat sekitar yang kebanyakannya petani kayak gitu. Nah itu kira-kira lebih banyak tadi keuntungan atau ininya ya analisis ketika misalkan ternyata lebih banyak memberikan keuntungan untuk sekolah, kita jadikan itu sebagai aset sekolah sebetulnya gitu. Itu sih aja kemarin diskusinya luar biasa, bisa mengubah kekurangan menjadi aset ya. Memang posisi perbatasan itu pedalaman nih, orang pada males ya. Kita tuh betul ini sebenarnya kesana tuh. Iya, Sumedang langsung masuk ke sana. Daerah Cibugel juga Sumedang. Oh ini masih Garut ya. Ini masih Garut sampai Jengking Pak. Luar biasa. Kemarin teh ini dari BPGP mau ke sini katanya. Nggak tahu posisinya seperti apa. Iya. Dari BPGP mau ke sini ya saya kasih tahu, saya kata saya Samida, terus saya ke atas, dia masih belum jelas. Saya Sherlock di Google Maps, saya kasihkan linknya di Google Maps, minggunya langsung WA, ayo terbidik gini. Mulai dari BPGP, akhirnya saya mau Desember Garut aja, Pak itu nggak jadi Tapi bagus, posisi perbatasan itu memang betul bisa jadi aset. Kita bisa memandang dari sudut yang lain, bisa dimanfaatkan perbatasan ini mungkin yang bisa jadi aset ini luar biasa. Oke, selanjutnya apa kendala tantangan bagi Ibu ketika yang Ibu hadapi
identifikasi sumber daya, tantangannya apa kalau identifikasi sumber daya? Tantangannya sih memang ketika berbicara tentang aset yang terpikir tuh aset sekolah kayak misalkan sarana prasarana ya Pak ya. Padahal sebetulnya kalau misalkan dilihat-lihat sumber daya manusia itu juga sebetulnya aset sekolah. Posisi kita sekolah ini di daerah perbatasan juga sebetulnya aset gitu. Kemudian kita juga kerjasama, sering ada kerjasama dengan puskesmas, dengan polsek, itu sebetulnya kan bisa jadi aset juga. Nah mungkin itu aja sih Pak, jadi kurangnya, mungkin pas awal-awal kurangnya pengetahuan tentang aset secara keseluruhan itu, karena memang yang kita tahu gitu, yang saya tahu di awal itu sempit ya, aset itu cuma itu aja gitu, bangunan dan segala macamnya, tanpa melihat secara keseluruhan ternyata aset itu tidak cuma itu. Segala sesuatu bisa jadi aset kalau kita memandangnya dari sudut yang mana. Sama semua orangnya pasti berpikir yang namanya aset itu santas, dan pasti kalau bicara santas itu banyak kekurangannya. Kalau saya ngajar bisa saya ingin satu siswa satu komputer kan jelas langsung aduh kita kurang komputer juga kan mengeluhkan. Tapi kalau kita berpikirnya aset ya komputer yang ada kita manfaatkan, gimana tuh siswanya misalkan diatur, ada jadwalnya, ada shiftnya. Memang betul kita jangan berpikir seperti itu, aset itu bukan hanya santas, aset itu bukan hanya finansial saja. Akhirnya itu kendalanya memang ini sekaligus ini sudah ada solusinya ya. Solusinya ya kita jangan berpikir aset itu hanya santas, tapi mungkin hal-hal yang lain. Jadi setelah ngobrol-ngobrol ya, jadi memang wawasan bertambah sekali Pak dengan adanya diskusi kemarin tentang aset itu. Ternyata yang memang apa ya, segala macam kalau kita anggap sebagai kekurangan ternyata setelah dianalisis itu benar bisa, oh ternyata ini juga bisa kita jadikan aset sebetulnya gitu. Jadi dengan cara mengubah paradigma berpikir kita ya akhirnya jadi solusi lah terhadap melakukan identifikasi sumber daya. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya? Perasaannya ya seneng ya Pak, maksudnya seneng dalam arti kata oh nambah lagi ilmu. Ya, jadi emang pemahaman tuh sekarang sudah agak mulai terbuka ketika ada perbincangan diskusi panjang lebar tentang aset ini. Oh gitu, ternyata memang analisis SWOT dan segala macam untuk penentuan aset, maksudnya untuk menentukan kelebihan kekurangannya itu memang perlu gitu. Betul, diskusi itu memang betul, ngobrol-ngobrol itu bisa jadi suatu hal yang positif, bisa menambahkan silaturahmi. Jadi dulu saya gini, kenapa sih orang suka nanyain ini damai? Itu udah tahu saya bisa jalan sih dan tangan saya bugar ya, kok tanya kayak gitu. Itu kan sebetulnya tidak meningkatkan dari silaturahmi. Saya nggak ada ini yang ngobrol-ngobrolin kan, dengan cara bertanya seperti itu damai, tinggal di mana. Tapi itu kan jadi komunikasi positif. Kadang-kadang komunikasi negatif maksud saya. Kadang-kadang itu sudah nikah belum? Kalau orang usianya belum itu bisa sakit hati kan? Atau kalau di Papua bisa sakit hati. Atau kalau usia 28 kan udah nikah belum? Kapan nikah? Kadang-kadang orang bisa sakit hati dengan pertanyaan itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan mungkin jadi toksiknya istilahnya, jadi racun menyakiti orang lain. Tapi kalau kita bicara aset, saya kira nggak ada yang sakit hati ya. Awalnya kita ini bagus, saya juga baru terpikir sekarang ngobrol apa dengan orang sih supaya jadi komunikasi positif. Ya mungkin ini solusinya kita ngobrolin aset di sekolah yang tadinya kita memandang negatif nih, aduh kita tuh banyak kekurangannya, misalkan di santas, kita berpikirnya jangan itu, kita berpikirnya dari kekuatan, kita mana coba paradigma yang lain. Ternyata sekolah banyak dan ini kita bisa memajukan sekolah ya, melihat aset yang ada. Nah ini luar biasa, memang betul. Saya jadi mengambil pelajaran bahwa silaturahmi itu tidak selalu harus ngobrol yang ya bahasa anaknya udah berapa, kan kalau orang yang nggak punya anak mungkin aja sakit hati ya. Atau yang banyak anak juga kadang-kadang orang nyindir kan ya. Iya. Kalau sama Pak Asep sering sih Pak di ruang guru aja diam tiba-tiba aja saya nggak pernah, maksudnya tiba kita nggak gitu, jadi ngalir gitu aja ngasih buli ya saya teh. Nah dari situ mulai diskusi jadi gitu, jadi kadang memang perbincangan permasalahan sekolah itu seringnya memang di perbincangan yang non formal Pak. Iya. Ngobrol-ngobrol aja di ruang guru gitu, tapi muncul oh iya ini tuh gini gitu. Dan lebih mengakrabkan ya. Yang formal itu. Iya. Jadi
tadinya diam misalnya di belakang ngedengerin tiba-tiba ikut nimbrung gitu. Bagus ya untuk meningkatkan silaturahmi. Iya. Apa pertimbangan ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya pertama kita di sekolah ini kan punya apa aja sih Pak gitu. Yang dilihat itu pertama itu, kemudian nah dari situ baru kita analisisnya tadi kelebihan kekurangannya dari setiap hal yang kita tentukan. Ini sumber daya yang ada di sekolah kita gitu. Kita tentukan, kita analisis yang jadi kekuatannya apa, yang jadi tantangannya apa, yang jadi kelemahannya apa, segala macam. Nah baru dari situ ternyata meskipun hal sumber daya yang kita anggap sebetulnya itu ternyata sekurang-kurangnya gitu ya, tetap aja Pak ternyata ada aja kelebihannya gitu. Dan sebetulnya jadi memang yang namanya sumber daya itu ketika misalkan kita bisa memanfaatkannya dengan baik gitu, itu juga akan menjadi salah satu faktor yang bisa memajukan sekolah. Betul. Gitu. Jadi dalam menentukan sumber daya kita harus kita coba aja dengan memanfaatkan yang ada yang baik, dan itu pasti akan menjadi aset, akan bisa memajukan sekolah ini luar biasa. Iya. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya di sekolah yang belum ibu ketahui? Udah sih Pak, kemarin diskusinya udah habis-habisan sampai ke hal terkecil juga gitu. Kayak misalnya kemarin ada apa sih kerjasama kayak dengan pihak puskesmas yang pemberian pil penambah darah kayak gitu. Ternyata itu juga kalau misalkan dirutinkan kerjasama dengan puskesmas gitu, kita bisa ngecek kesehatan anak-anak dan segala macam kerjasama. Mungkin program puskesmas terlaksana, kita juga jadi bisa saling gitu Pak. Nah gitu, jadi udah sampai kemarin banyak banget lah diskusinya, jadi udah kayak udah habis udah ke ini semua gitu sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Bu Nuril, luar biasa sudah 2 kali membantu Pak Asep membantu saya mengajarkan pas pulang lulus. Amin. Mudah-mudahan Ibu juga datang ya. Bukakan hatinya dulu Pak ya Pak. Belum terbuka hatinya Pak. Kemampuannya mah udah keren ini mah. Buka SIM PKB-nya, buka apa gitu penggeraknya atau segera insya Allah. Yang lainnya bisa lolos ini Bu, upskilling bisa juga tahu lewat mana. Kemudian tadi kita mau sama teman kok bisa lolos upskilling. Oh iya itu Pak. Bukan itu SIM PKB nggak ada ya. Dari mana Pak sumbernya Pak? Gitu, tahu teman saya ada yang lolos 1. Nah saya selalu dibukanya SIM PKB, upskilling juga diisi, tapi nggak ada tawaran di kelas. Padahal lumayan kan. Dulu pernah saya ikut institusional 2 minggu itu lumayan Bu. Iya belum pertama kali sudah normal dibayar seperti sama PAPG kan nggak, kita kan dibayar dulu PAPG kalau ini kan sama 2 minggu itu tinggal curug bahkan belum beli buku PAPG lumayan kesananya ada tunjangan. Nah itu Pak, kalau PPG mah jadi habis-habisan di awal juga kita karena setelah lulus terbayar gitu. Nah kalau upskilling dulu pernah ya itu dibayar sekitar 3 kalau di Jakarta, cuman ya 2 minggu tinggalin keluarga. Ya sedikit informasi ya, alhamdulillah buka SIM PKB-nya. Mudah-mudahan dapat rezeki lebih lah mungkin dari saya, dapat ilmu yang paling utama masalah materi nah sekarang kan sendiri. Mudah-mudahan cepat tergerak hatinya. Itu udah bagus. Iya, udah keren. Nyariusnya udah bagus kan. Kalau saya kadang-kadang kalau ngobrol udah habis topik ya udah saya mah. Iya. Kalau bisa ngobrol panjang lebar. Oke, saya dorong terus, saya motivasi mungkin Pak Asep juga dulu terus ngobrol sumber daya, mungkin saja ada sumber daya yang tiba-tiba muncul ya, ada aset yang muncul dan kita bisa manfaatkan, dan akhirnya setelah kita bisa bikin itu, kita bisa melakukan perubahan di bagian pembelajaran. Amin. Itu selanjutnya mungkin Pak Asep tentang penilaian, dan kita ada 2 penilaian yang refleksi, yang survei itu ada 3 poin. Pemikiran reflektif tentang pengalaman belajar, yang survei itu nanti dinilai sama skala 4 namanya analisis implementasi dalam konteks CGP. Jadi implementasi adalah fase kedepannya menerapkannya apa yang menjadi CGP
maksimal. Peringkat 83 pengalaman belajar sudah jadi luar biasa, bahkan bisa membuat keterhubungan ya pastinya. Rencana tindak lanjut juga berjalan. Jadi untuk hari ini sebetulnya penilaian ada 2, penilaian survei dengan penilaian tadi pemetaan aset. Pemetaan aset juga luar biasa, jadi juga bagus, luar biasa ternyata. Rekan Pak Asep juga udah tahu lah pemetaan aset itu seperti apa. Kalau di mau berpikir itu memang sangat penting. Kita harus berpikirnya tadi apa? Berbasis kekuatannya, jangan lupa dari kelemahan. Kalau kelemahan ya udah menolak, nggak bisa saya biasa juga. Bantuan pemerintahnya nggak ada aja kan. Kalau kita berpikirnya dari kelemahan, kalau dari kelebihan kita banyak aset. Itu luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Ada pertanyaan mungkin dari Bu Uli mangga tentang berbagai penggerak tentang apapun, atau dari Pak Asep tentang LMS atau hal lainnya mangga. Oh iya, LMS teh ini teh berarti tinggal saya tuh Pak tinggal aksi nyata itu teh baru 9 aksi nyata. Kalau PI ini kan di ini itu di PDF terus di upload ya Pak PI. Iya. Ada di sana di PI. Ya, PI 2 sama PI 6. PI 2-nya udah, PI 6 belum. Sekarang kan PI. Iya, PI 6-nya yang sekarang. Nah, yang modul 3.3 itu teh tinggal aksi nyata ini terakhir mungkin ya. Maaf, aksi nyatanya kan itu yang bikin program itu Pak ya. Jadi dua tahapan, B sama A-nya aja kalau nggak salah buat pertanyaan sama ambil pelajaran gitu ya. Itu mungkin Pak yang belum mah. Nah, terus untuk tadi apa ya? Oh iya, yang itu yang kemarin BBGP pemilihannya itu berdasarkan apa Pak? Oh random berarti ya? Oh iya. Soalnya saya kaget. Kebiasaan itu yang harus BBGP mau kayak Senin kali. Pasien Senin ya. Iya. Senin terus dia yang kita teh SMK genep kan semua genep pengen jalan mudah. Iya. Yang kita apa deket di Palembang mah di ini. Palembang mah karena mau ada hormat kan bisa kedip. Iya, malah mau BBGP atau sepupu neneng tadi itu bahkan BPGP menyarankan untuk ngisi tentang seni teaternya kan bagus di sana. Iya. Belum ngisi dah formatnya. Terus puisi juga dari SMK 7. Nggak tahu tuh siapa neneng itu dari SMK 7. Tapi sangat ke SMK 7 mah kan di mana ada pabrik di Kalupur. Iya. Buat awi itu betul kan. Iya. Sieun tinggal teh. Ai kabunen SMK tadi saya di sampingan Pak Ai ya kan api Bunen yang mulia. Bunen BGP PI sebenarnya PPNS teh bunen yang Pak Ai Pak ternya cegetan ya laras tama di PI sebenarnya Pak pas ngajar kelas itu dekat PI iya bebas oke. Setelah dilanjutin berarti ya. upload. Siapa? Kapan mau karya terakhir? Karya terakhir teh nanti ya. Apa dia? Iya, roh karya 7, roh karya 6 heula minggu depan. Wah, lagi berarti. Lagi. Lumayan, gue baru jalan-jalan. Dapat uang kayak bro. Capek memang. Tapi kayaknya Bu Lima bakal kayak Pak Ai. Jadi PP kayaknya udah cocok ya di pengajar praktik. Kalau di tulisan 2, Bu, jadi kan pengajar praktik. Dan itu mungkin marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Terakhir boleh